Pada suatu ketika, ada dua anggota partai spiritualis yang tengah berpatroli. Terus ada sebuah perkumpulan yang ternyata Rainbowiyah yang sedang mengkampanyekan Rainbowisme pada orang-orang. Terus dengan geramnya dua anggota partai spiritualis itu menghubungi anggota lainnya. Terus dua anggota partai spiritualis itu mendatangi Rainbowiyah yang sedang berkampanye Rainbowisme yang sudah jelas-jelas itu jahiliyah dan sesat untuk diminta berhenti sekarang juga sebelum ada hal yang sangat buruk terjadi. Rainbowiyah pun keras kepala dan tetap melakukan kampanye Rainbowismenya itu pada orang-orang. Beberapa saat kemudian anggota partai spiritualis lainnya datang. Terus para anggota partai spiritualis itu memberi pilihan untuk Rainbowiyah yaitu membubarkan Rainbowiyah sekarang juga atau tawuran. Rainbowiyah pun tetap keras kepala dan memilih tetap pada pendiriannya, yakni tetap melakukan kampanye Rainbowismenya itu pada orang-orang. Oleh maka dari itu tawuran antara partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya versus Rainbowiyah beserta kawan-kawan dan sekutunya pun dimulai. Partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya dengan dipenuhi semangat jihad fisabilillah yang senantiasa bergelora di batin dan di dada mereka partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya. Pada pertempuran awal, tengah, hingga akhir dengan begitu ganasnya partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya mengalahkan Rainbowiyah beserta kawan-kawan dan sekutunya dengan begitu beruntunnya serta sedikit demi sedikit menaklukkan markas-markas cabang Rainbowiyah negeri ini dengan begitu mudahnya. Pada saat pertempuran finalnya di markas pusat Rainbowiyah negeri ini terjadi pertempuran yang sangatlah sengit karena markas pusat Rainbowiyah negeri ini begitu besar, mewah, dan dipasangi segala jebakan yang mematikan yang tak terlihat pada setiap bagian lingkungan luar dan dalam markasnya, markas pusat Rainbowiyah negeri ini, serta dengan penjaga yang banyak sekali dan ahli bela diri serta pula bersenjatakan senjata api dan listrik. Akhirnya dengan semangat jihad fisabilillah yang senantiasa bergelora di batin dan di dada pasukan partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya berhasil menaklukkan markas pusat Rainbowiyah negeri ini. Terus mereka partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya memenuhi lorong-lorong dan menaiki atap gedung markas pusat Rainbowiyah negeri ini untuk mengibarkan panji-panji kebanggaan mereka dan meneriaki kemenangan mereka dengan sangatlah lantang sekali karena dipenuhi dengan emosi akibat dari pertempuran yang sangatlah sengit tadi. Dado Ostamo, sang pemimpin Rainbowiyah mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerahnya Rainbowiyah beserta kawan-kawan dan sekutunya tanpa syarat kepada partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya. Terus pihak partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya menyodorkan sebuah petisi yang berisi pembubaran Rainbowiyah dari negeri ini. Terus, Dado Ostamo pun langsung menandatangani petisi tersebut karena telah kalah telak dalam tawuran ini. Terus diadakanlah sesi parade dari pihak partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya yang mengelilingi bekas markas pusat Rainbowiyah negeri ini. Dalam tawuran ini partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya melakukan penjarahan besar-besaran tanpa sisa setiap kali markas-markas Rainbowiyah ditaklukkan, yakni berupa mengincar simbol-simbol kebanggaan Rainbowiyah untuk dilecehkan, dinajiskan, didaur ulangkan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dan baru, dan dimusnahkan. Setelah peristiwa itu, pamor partai spiritualis beserta kawan-kawan dan sekutunya pun melangit di negeri ini, terutama di masyarakat luas mereka juga memurnikan kembali HAM yang dulunya tercemari oleh para arus pelangi itu. Kini HAM menjadi suci kembali, seperti halnya nilai-nilai Islamiyah yang baru saja lahir. Baik wahai kawan-kawan dan pemirsa, ambillah baiknya dan buanglah buruknya. Kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah fiktif kali ini? Coba tuliskanlah di komentar di bawah ya.